Eh, Jika sebelumnya kita bahas mengenai pemrograman dan art yang ada di IoT, sekarang kita akan membahas IoT networking dan communication. Nah, di jaringan IoT itu, di mana komunikasi IoT itu sangat menantang karena harus menyeimbangkan keterbatasan daya sih. Ya, karena daya perangkat dengan keadaan kemudian data itu ya kurang gitu. Jadi mari kita pahami dulu nih seluruh materi secara mendalam dan terstruktur mengenai IoT networking dan communication ini. Eh, Masuk ke evolusi konektivitas, di mana kalian bisa lihat eh, visualisasinya di sini ada hybrid system memiliki level 3 IoT integrasi di mana ada cloud layer, network atau edge layer, dan physical atau functional layer. Oke, kita lanjut aja deh. Nih, yang dari visualisasi sebelumnya mau dijelaskan nih secara detail di sini. Arsitektur berlapis IoT. Ada physical dan network nih, layer yang paling bawahnya tadi. Terus ada transfer layer, lalu ada application layer. Physical dan network layer ini dia bagian protokol networknya kayak Bluetooth, LE, Zigbee, LoRaWAN, dan Wi-Fi untuk menyediakan konektivitas fisik dengan daya dan jangkauan berbeda. Terus ada transfer layer untuk mengatur transmisi data protokol DTLS menawarkan kewenangan tambahan pada perangkat terbatas. Lalu ada application layer menggunakan protokol IoT untuk berkomunikasi kayak MQTT, COAP, dan MQP agar memfasilitasi pertukaran data tingkat tinggi dengan model pub, sub, atau red virus. Ini jangkauannya nih, em, jangkauan yang ada pada protokol jaringan tadi. Masuk ke komparasi protokol kabel. Ada Bluetooth Li, Zigbee, LoRaWAN, dan NB-IoT yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau Bluetooth Li, dia memiliki jangkauan 10-100 meter, mengonsumsi dayanya 5-15 mAh dengan kecepatan data 1-2 Mbps. Nah, Zigbee juga sama, jangkauannya 10-100 meter. Nah, konsumsi daya juga sama, 5-15 mAh dengan Bluetooth Li. Cuman ya kecepatan datanya 250 kbps. Lalu ada LoRaWAN. Nah, ini jangkauannya jauh sekali dari Zigbee dan Bluetooth Li, 2-15 km. Dia konsumsi daya yang lebih tinggi dari Zigbee dan Bluetooth Li juga, 25-40 mAh dengan kecepatan data 0,3-50 kbps. Baru ada NB-IoT. Nah, jangkauannya masih di atas ya Bluetooth Li dan Zigbee, tapi di bawah LoRaWAN. Ya, jangkauannya ya 1-10 km. Tadi LoRaWAN 2-15 km. Untuk konsumsi daya NB-IoT itu ya 120-300 mAh. Nah, ini konsumsi daya lebih besar nih dari ketiga-tiga sebelumnya. Kayak J, LoRaWAN, Zigbee, Bluetooth. Nah, ini anomali sendirinya. 120-300 mAh untuk konsumsi dayanya. Untuk kecepatan datanya ya 60-100 kbps. Wah, ini kencang ya kebutuhannya. Kita bahas physical dan link layer, yaitu teknologi LPWAN, protokol seperti LoRaWAN dan SIGFOX dirancang khusus untuk jangkauan luas hingga 15 km dan konsumsi daya ultra rendah. Untuk idealnya untuk aplikasi smart city, pertanian, dan sensor yang tertanam di bangunan yang memerlukan penetrasi sinyal kuat. Lalu ada lapisan network pintar.
menggunakan internet protokol versi 6 nih, di mana mengakomodasikan miliaran perangkat melalui 2.128 alamat unik. Nah, agar paket agar paket internet protokol versi 6 ini bisa melalui jaringan hemat Nlink seperti 802,15,4, ya digunakanlah 6LoWPAN atau IETV RPC 6282 yang versi header standar dari 40 byte menjadi hanya 2 byte. Oke, ada RPA routing, protokol routing khusus LT yang mengoptimalkan jalur data melalui jaringan multi-hub menggunakan matriks FTX kurang dari 2 untuk menjaga keandalan jaringan industri hingga 99,9%. Application layer. Nah, ini protokol IoT yang mulai kita bahas. Ada 3, MQTT, SOAP, MQP. MQTT dominasinya 38% untuk pasar global dengan feeder 2-4 bit. Nah, ideal untuk telemetri jaringan tidak stabil. Ya, ada SOAP berbasis REST atau GP. Efisiensi bandwidth 30-50% lah. Lebih baik dari HTTP. Cocok untuk perangkat RAM kurang dari 10 KB. Ada MQP, protokol enterprise dengan throughput 10.000 lebih pesan per detik untuk industri misi kritis. Siklus komunikasi mesin to mesin, ya ada data collection, active processing, decision making, dan execution. Di sini di data collection, ya sensor mengumpulkan 2,5 quadrillion byte data per hari. Terus di edge processing, dilakukan proses filter nih, 60-70% data, pangkat latesi 85%. Maksudnya 85 milisekund. Di decision making, dilakukan analisis AI untuk memastikan keputusan dalam 150 milisekund. Lalu ada execution, di mana actuator bereaksi dalam 250-600 milisekund via MQTT atau SWAP. Nah, revolusi 5G dan switching. Nah, network switching membagi infrastruktur fisik menjadi segmen virtual terpisah untuk menjamin latensi kurang dari 1 milisekund untuk aplikasi kritis seperti telemedicine dan kendaraan otonom. Nah, selain itu ada tantangannya nih dalam konektivitas di IoT networking dan communication. Ya, ada interoperabilitas di mana 67% sistem IoT dapat berkomunikasi secara natif akibat fragmentasi protokol proprietary. Masalah keamanan ini menjadi salah satu tantangan juga, di mana 78% perangkat gagal implementasi enkripsi TLS atau DTLS. Nah, meningkatkan risiko serangan lah. Ya, salah satunya serangan MITM. Lalu tantangan selanjutnya ya efisiensi daya. Kebutuhan ketahanan baterai minimal 2 tahun pada node industri yang harus menggunakan data. Nah, yang terakhir nih skalabilitas. Ini adalah salah satu tantangan juga, yang dimana mengolah kepadatan 1 juta perangkat per kilometer persegi tanpa degradasi kinerja jaringan. Oke, ada kutipan nih untuk penutup, di mana konektivitas mulus bukan lagi pilihan, melainkan fondasi utama bagi keandalan sistem industri 4 dan smart city di masa depan. Oke, mungkin itu aja. Next ke video selanjutnya.